Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, I thank the President of the General Assembly, His Excellency Abdullah Syahid, for putting the spot. Sandiaga Salahuddin Uno, yang akrab dipanggil Sandi Uno, lahir di Rumbai, Pekanbaru, Riau pada tanggal 28 Juni 1969. Beliau merupakan sosok yang cerdas dan tangguh sehingga kami menjadikan beliau sebagai role model dalam nilai-nilai dasar ASN. Sandi Uno lulus dengan predikat summa cum laude dari Wichita State University, Amerika Serikat pada tahun 1990. Kemudian, beliau melanjutkan studinya di George Washington University, Amerika Serikat dan meraih predikat Master of Business Administration pada tahun 1992. Sandi Uno dikenal sebagai pengusaha dan politisi Indonesia. Saat ini, beliau menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Kemenparekraf. Beliau merupakan tokoh yang aktif di dunia bisnis segala lini. Pada tahun 2018, Sandiaga Uno masuk ke dalam daftar 100 orang terkaya di Asia dan berada di peringkat 85 versi majalah Bisnis Globe Asia dan berada di peringkat 29 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes. Setelah studi dan gelar yang beliau dapatkan, Sandi Uno pulang ke Indonesia untuk memulai bisnisnya. Konsultan keuangan PT Rekapita Advisor dan perusahaan investasi PT Saratoga Investamasdaya merupakan perusahaan yang didirikan oleh Sandiaga Uno. Beliau juga merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia periode 2005 sampai dengan 2008. Kemudian, pada tahun 2017, beliau resmi menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Anies Baswedan. Lalu, pada Pilpres 2019, Sandiaga Uno maju sebagai calon Wakil Presiden nomor urut 2 berpasangan dengan Prabowo Subianto yang ditetapkan pada malam terakhir jelang pendaftaran Capres-Cawapres. Namun, pada Pilpres 2019, mereka dinyatakan kalah oleh paslon Jokowi Ma'ruf Amin. Setelah kalah dalam Pilpres 2019 dan sudah tidak menjabat lagi sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandi Uno menyatakan akan istirahat dari dunia politik. Namun beliau tetap semangat pada tujuan utamanya, yakni membangun ekonomi Indonesia dengan kembali fokus mengintensifkan program ekonomi kerakyatan di Indonesia. Di antaranya adalah dengan kembali berfokus pada program OKOC dan Rumah Siap Kerja dalam rangka penyediaan lapangan kerja, serta beliau ingin berkolaborasi dengan para pelaku ekonomi untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM berkembang dengan optimal. Adapun nilai-nilai dasar ASN adalah berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sekaligus Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, beliau selalu berusaha dengan maksimal untuk memulihkan ekonomi nasional yang menurun akibat pandemi COVID-19 dengan indikator yaitu tingkat pengangguran terbuka di Indonesia tercatat menurun 350.000 orang atau turun 0,43% dari Februari 2021 dan menargetkan penciptaan lapangan kerja untuk 1,1 juta masyarakat di sektor parekraf pada 2022. Yang kedua adalah akuntabel. Bapak Sandiaga Uno melaksanakan tugas dan jabatan dengan jujur serta berintegritas, salah satunya dengan meminta KPK untuk mengawal seluruh proyek Kemenparekraf agar tidak dijadikannya ladang korupsi. Kemudian, nilai akuntabelnya berikut yaitu dengan cermat dan teliti, dengan tidak segan untuk turun langsung ke lapangan untuk memonitor dan melihat secara langsung di lapangan. Contohnya adalah kasus jebakan karantina turis. Yang ketiga adalah kompeten. Nilai kompeten dari Bapak Sandiaga Uno yaitu dengan menjabatnya beliau sebagai Menparekraf dan berbagai jabatan penting lain di perusahaan eksekutif yang beliau emban sebelumnya, serta dengan berbagai prestasi dan penghargaan yang diraih, seperti mendapatkan penghargaan di Music High, kategori Inspiring People, serta penghargaan dari Muri.
dan juga dengan kecakapan beliau sehingga didapatnya beliau sebagai keynote speaker di dalam event high level thematic debate on tourism yang digelar oleh United Nations General Assembly Hall di New York, Amerika Serikat. Yang keempat adalah harmonis. Dalam menjalankan tugasnya, beliau senantiasa bekerja sama dengan jajaran pemerintah lain dalam rangka kemajuan bangsa dengan jabatan sebagai menteri di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Sudah selayaknya Bapak Sandiaga Uno merangkul dan bekerja sama dengan seluruh elemen-elemen pariwisata dari ujung Sabang sampai ujung Merauke. Kelima adalah loyal. Sikap loyal yang dimiliki Bapak Sandiaga Uno yaitu dengan membangun rumah siap kerja. Bapak Sandiaga Uno memberikan waktu, tenaga, pikiran dan loyalitasnya kepada bangsa dan negara Indonesia dengan mempersiapkan jalan bagi wirausahawan atau wirausahawan muda untuk memberantas angka pengangguran di Indonesia. Bapak Sandiaga Uno mempunyai program yang bernama CHS, yaitu program dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada klinis, healthy, and safety. Yang keenam yaitu adaptif. Bapak Sandiaga Uno sangat mendukung perkembangan teknologi, yaitu dengan membuat CSE yang merupakan suatu program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di masa pandemi COVID-19 ini, yang berupa penerapan protokol kesehatan yang berbasis pada clean, healthy, safety, and environmental sustainability. Yang terakhir yaitu kolaboratif. Bapak Sandiaga Uno tidak bekerja sendiri dalam mengimplementasikan inovasinya, tetapi dengan melakukan kolaborasi, salah satu contohnya yaitu dalam program pendampingan desa wisata. Beliau tidak berjalan sendiri namun berkolaborasi dengan 16 komunitas dan 20 perguruan tinggi yang tersebar di berbagai daerah di tanah air.